sebagai jawaban persiapan dalam rangka menjelang masa-masa pensiun. Kemudian beliau bertugas di instansi Polres gitu. Nah, perlu kita jadi acuan ini buat rekan-rekan yang lain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat rekan-rekan yang menyimak perjumpaan ini. Yaitu kali ini kita masuk ke kebun jambu milik Pak Hadi. Nah, di sini kita akan bincang-bincang dengan Pak Hadi mengenai proses pembuatan kebun jambu dengan menggunakan butter bag sebagai solusi mengatasi lahan yang tidak memungkinkan untuk ditanami secara langsung. Maka itu alangkah baiknya kita langsung menjumpai Pak Hadi. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Hadi? Alhamdulillah. Baik. Ya. Gini Pak Hadi, kami berkunjung kemari ingin mengetahui kilas proses Pak Hadi bisa punya gagasan solusi di mana kita sama-sama tahu lahan ini seharusnya tidak bisa ditanami pohon buah, ya kan? Karena kandungan asam yang tinggi. Selain lahan gambut juga, kok bisa Pak Hadi punya gagasan sehingga membuat tanam ini budidaya jambu air ya, dengan berbagai macam variasi jenis tanamannya, bisa punya terobosan menggunakan sistem butter bag dan menggunakan sistem pupuknya juga yang tidak kalah bagusnya. Pak Hadi membuat racikan sistem organik ya Pak Hadi ya. Gimana? Tolong diceritakan riwayat kisahnya gimana asal-usulnya. Dulu itu awalnya itu sebenarnya sudah nanam mulai dulu, cuman bukan jambu, ya kan? Itu adalah sayuran. Nah, dulu sayuran ini kaitannya masalah irigasi. Jadi kalau musim penghujan, banjir, pernah nanam jagung, begitu sudah mungkin tingginya 30 cm, banjir, habis, ya kan? Terus nanam sayur-sayur yang lain seperti kangkung yang lain. Nah, itu pernah gagal juga. Terus kemudian pernah nanam singkong. Nah, begitu juga kendalanya. Sudah masanya mau panen, ya kan? Akhirnya kebanjiran, busuk. Akhirnya saya juga mungkin ya tanya-tanya di seputaran kira-kira cocoknya apa. Akhirnya saya terpikir saya memilih tanaman jambu yang tanaman tahunan, ya kan, untuk mengatasi biar nggak kena banjir. Akhirnya pakai menggunakan tabulapot, ya kan, tabulapot. Jadi kemarin juga sempat banjir juga, tapi karena dia menggunakan tabulapot tidak ada masalah. Masih bisa kita atasi. Terus kaitannya masalah pupuk saya terus terang saya cenderung ke organik, ya kan, organik, karena di sini itu apa namanya pupuk organik yang banyak tapi tidak dimanfaatkan. Nah, akhirnya saya belajar menggunakan belajar ya, mungkin tanya-tanya sama temen gimana caranya untuk memanfaatkan pupuk. Nah, sebenarnya sini itu potensi bagus sekali ya kan, kedepannya itu ya kan. Cuman apakah ini masalahnya tidak tahu cara penggunaannya atau mungkin dengan jalan pintas ya. Selama ini jalan pintas kan menggunakan pupuk kimia atau gimana. Nah, jadi intinya Pak Hadi ini selain tanam tumbuh juga, proses tanam Pak Hadi juga ini mencoba memanfaatkan bahan baku yang sebelumnya tidak tersentuh, dikelola oleh Pak Hadi, dibuatlah pupuk organik gitu yang bermanfaat lah ya. Memang ada beberapa pakai, ya kan, kulihat di sini hanya dibilang pupuk organik bagus. Tapi prosesnya kayaknya belum maksimal, ya kan. Sebenarnya
harus memang perlu apa namanya, istilahnya ya perlu ilmu lah, ya kan, perlu mungkin tanya-tanya gimana untuk proses organik itu. Ini sebenarnya untuk jambu sudah sebenarnya banyak ini macamnya, bukan satu aja. Ini salah satu contohnya aja, ini adalah jenis dalhari, ya kan? Yang cukup, ya, ciri-ciri dalhari itu adalah ini. Bentuk daunnya itu dia bergelombang. Jadi, nah ini dalhari. Ini dalhari punya lengkungan. Nah, lengkungan. Nah, terus kemudian yang satu adalah ini MDH. Oh iya. Nah, oh gini. Nah, ini MDH ini memang kalau dilihat sekilas memang hampir sama dengan yang lain. Cuman ada perbedaan. MDH itu ini garisnya. Punya urat daunnya. Nah, urat daunnya ini lebih lembut. Antara ya? Dengan urat daun, dia akan modelnya gelembung. Oh ya. Nah, kalau dari jauh, oh ya, ini sudah. Oh berarti ini MDH. Ya. Nah. Jadi kalau MDH ini, tolong Mas, ciri khas buahnya seperti ini ya Mas ya. Mungkin coba bisa dirasakan itu, ya. Diambil aja. Ya, monggo. Ya kan? Nah ini dia berwarna mungkin, putih. Nah, coba kita rasakan. Dulu. Nah ini kawan, ini jenis MDH. Dia punya warna putih terang. Hijaunya hanya berapa persen, kurang lebih warna hijaunya sekitar 10-20%. Nah kali ini coba kita coba. Keras juga ya. Wah. Amit, monggo Pak. Nah ini tekstur buahnya di dalam, bijinya bisa dibilang kecil, hampir nggak ada ya. Terus dia bukan gembos. Pada seringkali ada jenis banyak macam jambu air, kadang dia besar tapi dalamnya gembos. Nah, kalau ini cukup berisi gitu. Bukan gembos isinya, tapi ini dagingnya nih. Baik, coba kita rasakan, kita cicipi rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini teksturnya renyah. Pada umumnya jambu itu gembos, tapi ini renyah. Terus rasa manisnya seger. Ini aroma buah jambunya itu dia tidak begitu tajam, dia hampir menyerupai jenis jambu biji yang jambu kristal yang masak seperti itu ciri khas MDH gitu. Nah di tempat Pak Hadi ini mencoba membudidayakan jenis ini. Itu bagus variannya gitu. Dan insya Allah kalau rekan-rekan udah tahu rasanya, mungkin akan tertarik. Monggo silakan yang berminat datang ke tempat kebun Pak Hadi, pengen mencicipi, atau siapa kali ingin request bibitnya begitu kan ya Pak Hadi, mungkin ingin sharing juga proses pembudidayaannya. Pak Hadi, selain jenis MDH yang cukup menawan ini, ada nggak jenis yang lain lagi yang lebih bagus? Mungkin ada yang warna merah seperti apa? Sekarang lagi ada yang ngetren jambu yang punya warna merah tapi warnanya tuh aneh gitu, rada ungu gitu. Itu jenis apa Pak? Ya itu tadi jenis dalhari. Terus kemudian ada MDH yang merah, ada juga. Mungkin tadi ada satu tempat MDH yang merah, tapi untuk sementara untuk kualitasnya belum bagus, ya? Maksudnya karena memang buah pertama. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya itu lebih bagus, karena ini kan masih buah, nanti rasanya bagaimana, baru dikomersilkan. Coba mari Mas Pak Hadi, kita tengok yang punya buah eksotik warnanya merah agak keunguan. Selama ini di pasaran jambu air yang ada warna merah tua begitu ya. Saya sendiri cukup penasaran ini yang berwarna merah rada keunguan. Mungkin
kita belum tahu karakter rasanya seperti apa gitu ya. Nah, ini adalah jambu MDH, tapi yang jenisnya merah. MDH merah. Nah, cuman ini karena ini buah pertama, Ya. belum maksimal, ya kan? Belum maksimal sesuai dengan harapan ya. Ini masih kecil-kecil, tapi untuk rasa Insya Allah tetap karena dia rasanya menggunakan pupuk organik tadi ya. Saya yakin kalau pupuk organik itu bisa dikatakanlah mungkin 80% itu bisa bagus. Coba Mas, dijauh Mas yang ini Mas, kita lihat kok jadi penasaran. Saya sendiri baru lihat ini, warna merahnya biasa yang ada kan merah tua gitu. Ya, kali ini agak keunguan ini ya. Warnanya agak keunguan gitu. Dan kalau lihat tampilannya sepertinya ini rasa model anunya ini renyah, kriuk gitu. Nah, ini namanya jenis dalhari merah, MDH merah ya Pak ya. Nah ini teman, ini sebagian kecil yang kita lihat beberapa jenis yang ada di sini jambu air gitu. Sebetulnya ada varian yang lain juga itu, cuman saat ini kebetulan lagi belum masa fase berbuahnya masih ini tertunda gitu. Jadi seperti itu. Nah, tidak kalah penting di sini Pak Hadi mencoba aplikasi sistem ini organik untuk mengatasi hama. Pak Hadi coba juga mengusahakan sistem aplikasi sistem organik gitu. Jadi tidak menggunakan pestisida, herbisida gitu. Tidak menggunakan seperti itu. Nah itu. Mungkin buat teman-teman yang menyaksikan ini, mungkin suatu ketika ingin sharing, tukar pendapat dengan Pak Hadi, monggo silakan datang ke kebun beliau gitu. Bagaimana Pak Hadi? Ya. Tapi saya juga masih belajar ini. Kita sama-sama sharing gitu, belajar. Ya kan gitu, belum istilahnya mungkin dianggap lebih mungkin Ya. juga ada juga yang lebih daripada saya. Tapi untuk sementara memang kita ini ya hasilnya mungkin bisa dilihat sendiri. Iya. Saya juga perlu ilmu juga ya, lebih daripada itu ya kan. Siapa tahu di antara tanaman ini ada kekurangan atau bagaimana, saya juga perlu ya. Nah, perlu diketahui Pak Hadi mengupayakan ini sebagai jawaban persiapan dalam rangka menjelang masa-masa pensiun. Kemudian beliau bertugas di instansi Polres gitu. Nah, perlu kita jadi acuan ini buat rekan-rekan yang lain gitu. Jadi kalau selama ini banyak wacana istilah kalau bahasa awam umum yang ada gunturnya aja nggak ada hujannya. Nah kali ini terjawab gitu. Bukan cuma guntur tapi gerimisnya sudah ada, hujannya ada. Contohnya yang sudah dijalani oleh Pak Hadi. Monggo bisa dijadikan acuan untuk kedepannya buat teman-teman yang lain. Ya mungkin budidaya jenis tanaman yang lainnya Pak Hadi ya. Atau dalam sisi yang lain misalnya selain pertanian apa seperti itu kan. Gitu ya. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya banyak ucapkan terima kasih sudah ketemu Pak Hadi ya. Terima kasih Pak Hadi ya, atas informasinya, dan mudah-mudahan apa yang ada ini bisa menjadi faedah, manfaat. Amin. Bahkan jadi acuan buat teman-teman yang lain yang masih belum memiliki program ke depan gitu. Amin. Ya. Baik, itu saja dulu teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.